Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Syoktafi Ramadhani dari NIM 24061334036, Prodi Gizi angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPT saya, yaitu pemanfaatan IoT dan Big Data. Yang pertama, yaitu ada pengertian IoT. IoT adalah konsep teknologi yang menghubungkan berbagai perangkat fisik ke internet sehingga dapat saling berkomunikasi, bertukar data, dan menjalankan fungsi secara otomatis tanpa campur tangan manusia secara langsung. Perangkat ini dilengkapi dengan sensor, perangkat lunak, dan teknologi komunikasi yang memungkinkan mereka untuk mengumpulkan informasi dari lingkungan, mengirimkan data tersebut ke sistem lain, dan menerima instruksi untuk melakukan tindakan tertentu. Selanjutnya yaitu ada pemanfaatan IoT. Yang pertama yaitu ada perangkat wearable, yaitu perangkat seperti smartwatch dapat memantau kesehatan pengguna dengan mengumpulkan data tentang detak jantung, aktivitas fisik. Data ini membantu pengguna untuk lebih memahami kondisi kesehatan dan membuat keputusan yang lebih baik terkait gaya hidup. Lalu pemanfaatan yang kedua yaitu ada pembayaran digital. IoT juga berperan dalam transaksi keuangan dengan memungkinkan pembayaran nirsentuh melalui perangkat seperti smartphone. Ini meningkatkan kenyamanan dan keamanan dalam bertransaksi seperti kris dan lain-lain. Lalu ada manfaat yang ketiga dari IoT yaitu ada smart locks, yaitu kunci pintu pintar yang memungkinkan pengguna membuka pintu menggunakan smartphone atau kode akses. Dan ini meningkatkan keamanan dan kemudahan akses tanpa perlu membawa kunci fisik. Selanjutnya yaitu ada pengertian dari Big Data. Big Data adalah teknologi penting di era digital yang memungkinkan organisasi untuk mengelola kumpulan data besar dan kompleks guna menghasilkan wawasan berharga. Dengan karakteristik 3V yaitu ada volume, velocity, serta variety, serta teknologi pendukung seperti Hadoop dan AI. Big Data telah mengubah cara bisnis bekerja, meningkatkan efisiensi operasional, serta membuka peluang baru di berbagai sektor seperti kesehatan, pemerintahan, transportasi, serta penelitian ilmiah. Karakteristik yang dimaksud tadi ada 3V, yaitu volume, velocity, dan variety. Yang pertama ada volume, yaitu mengacu pada jumlah data yang sangat besar. Big Data melibatkan data dalam ukuran terabytes hingga exabytes yang dihasilkan dari berbagai aktivitas seperti transaksi e-commerce, media sosial, atau log perangkat IoT. Dan yang kedua ada velocity, yaitu menunjukkan kecepatan data dihasilkan dan diproses. Big Data seringkali datang secara real time, seperti data streaming dari sensor atau pembaruan media sosial yang terus berlangsung. Yang ketiga ada variety, yaitu mengacu pada keragaman jenis data. Big Data mencakup data terstruktur, misalnya tabel database, semi terstruktur misalnya XML, dan tidak terstruktur seperti teks, gambar, ataupun video. Lalu ada pemanfaatan dari Big Data. Yang pertama yaitu media sosial. Platform media sosial seperti Facebook, TikTok, hingga Twitter menggunakan Big Data untuk mengumpulkan data pengguna seperti postingan, konten yang disukai, dan interaksi komentar. Melalui data ini, mereka dapat menganalisis tren dan pola perilaku pengguna untuk dapat menampilkan iklan yang relevan kepadanya. Lalu pemanfaatan Big Data yang kedua adalah navigasi dan rute di Google Maps. Google Maps adalah contoh sempurna bagaimana Big Data digunakan untuk membuat navigasi lebih efisien. Data yang dikumpulkan dari jutaan pengguna yang mengakses Google Maps setiap hari digunakan untuk menghitung rute tercepat, memprediksi kemacetan, dan memberikan informasi real time tentang kondisi lalu lintas. Selain itu, Google juga mengumpulkan data dari sensor lalu lintas dan laporan pengguna, yang semuanya diproses dalam hitungan detik untuk memberikan rute terbaik bagi pengendara. Yang ketiga, yaitu ada media dan hiburan. Dalam industri media dan hiburan, Big Data digunakan untuk menganalisis perilaku pengguna. Platform streaming seperti Netflix menggunakan algoritma untuk memberikan rekomendasi konten yang disesuaikan dengan preferensi pengguna. Hal ini memberikan pengalaman menonton yang lebih personal dan meningkatkan retensi pelanggan. Lalu ada rekomendasi lagu di Spotify. Spotify tidak hanya memutar lagu, tapi juga menggunakan Big Data untuk menciptakan pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal. Setiap kali mendengarkan lagu, Spotify mengumpulkan data seperti genre, artis, dan jenis musik yang disukai. Data ini kemudian diproses untuk membuat rekomendasi musik yang disesuaikan dengan preferensi kita. Lalu yang terakhir yaitu ada rekomendasi produk di e-commerce. E-commerce seperti Amazon, Bukalapak, atau Blibli menggunakan Big Data untuk merekomendasikan produk yang sesuai dengan preferensi pengguna. Berdasarkan data dari pencarian, klik, dan riwayat pembelian, algoritma di balik platform ini memprediksi produk yang paling mungkin kamu beli. Sistem ini juga menganalisis ulasan produk dan tren penjualan untuk memberikan rekomendasi yang relevan, sehingga kita bisa menemukan produk yang diinginkan dengan cepat dan lebih mudah. Sekian presentasi dari saya tentang pemanfaatan IoT dan Big Data. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.